Buat kalian semua yang bentar lagi lulus SMA ataupun SMK, apakah udah pada siap untuk mengikuti SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes? Buat kalian semua kagak relate itu apaan ya, kayak gue sendiri awalnya kagak relate. Itu merupakan salah satu rangkaian acara dari SNPMB atau Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Itu apaan lagi Bang Ray? Itu merupakan sebuah rangkaian acara yang harus diikuti sama adik-adik kita yang sekarang yang emang pengen melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih serius lagi di perguruan tinggi negeri favorit mereka masing-masing. Ya, bahasa gugaganya ini merupakan seleksi perguruan tinggi, ya, seleksi masuk untuk ke perguruan tinggi. Jujur gue pribadi agak sulit mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Kenapa? Karena zaman dulu itu bahasanya beda ya. Bukan SNPMB ya, tapi SBMPTN. Itu zamanan gue ketika gue harus tes tulis dulu, abis akhirnya gue keterima ke jurusan yang gue pilih gitu ya. Nah, kenapa lagi rame banget dibicarain sama orang-orang? Karena basically di akhir bulan Maret ya, adik-adik kita baru aja mendapatkan pengumuman dari SNBP. SNBP apa tuh Bang Ray? SNBP itu merupakan seleksi nasional berdasarkan prestasi atau jalur undangannya. Kalau misalnya lu sekolah sama kayak gua ya di 10 sampai 13 tahun yang lalu, tua banget gua. Ini istilah kayak SNMPTN. Ya, jadi seleksi ininya lah, apa namanya, undangannya gitu ya. Gue pribadi nggak keterima waktu itu, waktu undangan. Padahal udah di warning sama guru-guru gue kalau misalnya jangan pilih jurusan itu. Soalnya ya secara nilai rapot lu kagak masuk ya. Tapi gue tetap yakin dan ternyata bener gue kagak keterima. Cuman waktu itu gue masih belum nyerah gitu untuk pengen ngelanjutin ke kuliah ya. Karena dua hal sebenarnya. Yang pertama gue pengen ngebuktiin ya ke nyokap bokap dan juga orang-orang terdekat gue kalau misalnya gue bisa ngelanjutin kuliah. Gue pengen jadi sarjana pertama di keluarga gue. Yang kedua gue pengen membuka opportunities untuk bisa nama gue masuk dalam papan ranking prestasi sekolah. Jujur gue pribadi itu adalah orang yang awalnya tuh gak mikir kalau misalkan kerja tuh bener-bener bisa disupport banget sama titel sarjana. Dan gue baru paham ketika gue udah dapet titel itu. Jadi sangat amat disayangkan kalau misalkan buat orang-orang yang belum tahu gitu ya. Meskipun secara data sekarang sarjana banyak yang nganggur, tapi nggak bisa dipungkiri ketika lu lanjut kuliah ya, ada opportunities lain ya, ada keuntungan lain selain lu menjadi sarjana gitu ya, koneksi lu makin banyak. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya lu emang pengen nyari kerja ketika lu udah lulus ya, banyak-banyak koneksi, tanya-tanya ke temen, jangan malu gitu ya, pokoknya jadi makin terbuka lebar lah untuk bisa kerja lebih baik lagi gitu secara kualitas dibanding ketika lu baru aja lulus SMA ya. Kecuali kalau misalnya lu SMA dan udah bener-bener punya koneksi orang dalam gitu, itu beda cerita. Nah, awalnya gue gak pengen bahas ini, soalnya mungkin untuk sebagian orang ini traumatis. Apalagi baru aja beberapa hari yang lalu mereka dapat pengumuman gak keterima ke jurusan favorit mereka gitu. Karena gue pribadi dulu waktu gak keterima jalur undangan, gue pun bener-bener ngerem itu 1 hari men di kamar, sampai pada akhirnya gue bisa optimis lagi, terus habis itu langsung fokus untuk nyoba tes tulis ya. Dan dari sini pun gue akhirnya paham kenapa banyak banget meme warna merah, warna biru gitu. Kalau misalnya merah pada nangis, biru ternyata pada happy. Ternyata referensi ke sini ya, ke SNBP. Kalau misalnya merah berarti nggak keterima ya, kalau misalnya biru itu berarti keterima. Lu bisa cek sendiri kalau misalnya search SNBP di Twitter ya. Banyak banget warna-warna biru dan banyak banget warna-warna merah. Ya, sebelum mulai pembahasan, gue pengen kasih semangat dulu buat adik-adik gue atau teman-teman gue yang sampai sekarang masih harus berjuang gitu ya ke perguruan tinggi negeri favoritnya setelah tidak diterima lewat jalur undangan. Mungkin lu harus sedikit lebih try hard dibanding teman-teman lu, dan itu nggak masalah. Lu bisa buktiin itu di jalur tulis. Yang penting ikhtiar aja. Ini ibaratnya kayak lu sekarang lagi trial untuk nyari kerja. Soalnya nyari kerja sama nyari kampus favorit itu nggak terlalu beda jauh ya. Coba aja tes ke hampir semua lowongan-lowongan masuk gitu ke perguruan tinggi negeri gitu ya. Yang keterima ya alhamdulillah, kalau misalnya kagak ya berarti coba lagi gitu. Gak terlalu beda jauh sama kerja. Kerja pun kayak gitu. Ya, jangan lu fokus ke satu lowongan kerja aja, tapi lu coba berlempar ke berbagai macam lowongan-lowongan kerja yang lain biar seenggaknya tuh kesempatan lu lebih banyak lagi. Kayak gitu sebenarnya ya. Sebagai tips and trick dari orang tua ini. Nah, awalnya tuh gue gak pengen ngebahas ini karena takutnya gue mengganggu konsentrasi kalian semua yang emang pengen ngikutin SNBT. Tapi ada yang bener-bener ngebuat gue kesel banget dan ngeganggu parah gitu ya. Setelah buka Twitter, terus abis itu gue ngeliat postingan, ada banyak banget akun-akun yang disinyalir sama orang-orang Twitter itu sebagai akun buzzer yang ramein hashtag sarjana nganggur. Basically ini merupakan hashtag yang ngasih tahu kalau misalkan gak lolos
PTN gak apa-apa gitu ya. Soalnya sekarang banyak banget sarjana yang nganggur, mending lu coba untuk cari alternatif yang lain gitu ya, kayak misalkan ikut sekolah kedinasan. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya ikut sekolah kedinasan, bagus juga kalau misalnya udah tahu gitu ya. Tapi permasalahannya kayak ngancurin kebagian orang-orang yang baru aja keterima dan ngancurin orang-orang yang sekarang lagi ikhtiar buat masuk perguruan tinggi negeri favorit mereka semua. Itu keterlaluan banget sih. Dan mungkin buat sebagian orang gitu ya, buat adik-adik gue yang baru aja ngelihat fenomena Twitter kayak gini ya, gue aneh. Soalnya emang ini sering banget terjadi. Apalagi ketika orang-orang tuh lagi sering banget protes kebijakan dan segala macam. Dan kita bakal bahas itu semua di video ngopi kesempatan kayak ini. Selamat datang di Ngopi, ngobrol Persi Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Sekali lagi, sebelum gue pengen ngebahas ini, gue pengen kasih tau kalau misalnya gue termasuk orang yang kuliah, tapi gue nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana. Gue nggak tahu kalau misalnya kuliah itu banyak banget opportunities atau kesempatan baru yang bisa gue hasilkan. Gue termasuk orang yang kuliah cuma emang pengen terlihat keren doang. Dan alhamdulillah ternyata ketika gue kuliah, gue bener-bener mendapatkan hal-hal baru yang bisa gue temukan ya, yang bisa membuka peluang untuk bekerja formal ataupun informal. Meskipun pada akhirnya ya gue sekarang udah jadi content creator, tapi gue berani jamin ketika gue gak kuliah, gue gak akan ada di titik ini. Gue gak akan ada di titik dimana gue bisa menjadi content creator. Gue punya fasilitas yang bisa menunjang itu semua gitu ya. Sampai gue sadar akan kesimpulan kalau misalkan gue gak ngerasa rugi ngabisin waktu 4 tahun untuk kuliah dulu, baru akhirnya gue coba untuk berkarir ya. Dan mungkin sebagian teman-teman gue pun setuju dengan kesimpulan yang seperti itu. Tapi balik lagi, opini orang berbeda-beda. Ada yang bilang kalau misalnya kuliah itu gak terlalu penting selama lu bisa dapat kerjaan. Itu gak apa-apa, bagus juga gitu ya. Gak perlu salah-salahan kalau misalnya pada akhirnya lu bisa membuktikan sendiri dari pengalaman pribadi lu ya. Tapi mungkin untuk sebagian orang pendewasaan itu masih belum yang terlalu matang ketika sekolah gitu ya, makanya perlu kuliah dulu. Dan kalau misalkan lu masuk ke perguruan tinggi negeri gitu ya, high change atau kesempatan besar lu bisa mendapatkan beasiswa yang lebih proper lagi untuk lu bisa fokus studi ya. Banyak banget kalau misalnya kita hitung-hitungan, kalau misalnya zaman dulu ada Bidik Misi, ada Ethos, ada KSE, ada Tanoto Foundation, ada perusahaan-perusahaan swasta pun pada ngasih beasiswa dan masih banyak lagi gitu. Gue gak tahu sekarang kayak gimana apakah diganti KIP atau segala macam, tapi gue yakin masih ada beberapa beasiswa yang bisa nge-cover ya 100% pendidikan lu ketika masuk perguruan tinggi negeri. Tinggal gimana caranya lu bisa nyari beasiswa itu sendiri. Sekedar fun fact aja, orang-orang yang biasanya lanjut S2 S3 gitu ya, meskipun gue kagak S2 S3 gitu ya, tapi beberapa teman-teman gue gitu ataupun ya emang udah sepantaran gue udah ngasih gue jangan terus gitu ya kalau misalnya emang gue ngomongin soal S2 S3 gitu, mereka nyari dulu beasiswanya baru akhirnya mutusin untuk milih jurusan yang emang mereka pengen. Biasanya beasiswa yang mereka cari itu entah itu dari luar negeri, dari perusahaan tempat mereka kerja sendiri, atau ya dari negeri sendiri ya. Kan ada tuh kayak misalkan LPDP gitu. Dulu waktu zaman gue tuh ada yang namanya PMDSU dan masih banyak lagi. Jadi menurut gue sebagai investasi jangka panjang, pendidikan tuh gak rugi-rugi amat. Nah yang main blowingnya adalah ketika orang-orang sekarang lagi ikhtiar untuk bisa merangkak dari garis kebodohan dan juga garis kemiskinan, masih ada aja orang-orang yang ngambil job atau pekerjaan untuk ngebuzzer hashtag sarjana nganggur gitu loh. Sebenarnya ya nggak masalah juga kalau misalnya lu kagak kuliah, dan nggak masalah juga kalau misalnya lu kagak masuk PTN. Karena pada akhirnya ya tinggal diri lu sendiri aja yang menentukan apakah lu bakal bisa berhasil gitu setelah lulus kuliah, atau lu pun bisa berhasil ketika lu udah lulus SMA gitu loh. Ya, emang nggak ada jaminan sama sekali ketika lu keterima PTN gitu, tapi lu bisa dapat kesempatan yang lebih luas lagi gitu. Siapa yang nggak pengen sih ngegedein peluang gitu untuk lo bisa tetap berhasil kan di beberapa hari kemudian, di beberapa tahun yang akan datang gitu. Lucu menurut gue pada akhirnya kalau misalnya kita bacain bareng-bareng gitu ya, orang-orang yang mencoba untuk mendegradasikan orang-orang yang sekarang lagi usaha gitu untuk ngambil perguruan tinggi negeri favorit mereka semua gitu ya. Dan banyak juga orang-orang yang nggak cuman gue doang gitu ya kaget dengan adanya hashtag seperti ini gitu loh. Kayak misalkan yang Fadli bilang, ini kenapa pada banyak buzzer hashtag sarjana nganggur ikatan kerja. Ngentot banyak kali buzzer pemerintah ini, kayaknya pemerintah ini lagi gembar-gembor yang buat bikin lulusan SMA langsung kerja dan gak lanjut kuliah saat dari kebijakan Kemenaker kemarin. Kita harus positive thinking ya, mungkin emang yang nge-order tuh bukan pemerintah gitu, tapi bisa aja ada pihak-pihak yang emang pengen kondisi masyarakat seperti ini. Ya siapa tuh bukan pemerintah, ya gak sih? Akun Honey lebih bilang, astaga sebanyak ini sarjana nganggur di Indonesia, biaya kuliah mahal, cari kerja sulit, syarat daftar kerja rumit, dan akhirnya menganggur bingung. Gini, kalau bisa berdasarkan opini gue sendiri, kenapa orang banyak banget yang sarjana dan habis itu langsung nganggur? Karena dari jurusannya itu susah untuk bisa diserap
lewat lapangan kerja yang sekarang. Ya, jujur gue termasuk orang yang ketika nyari jurusan gitu ya, gue nggak milih gitu loh, kedepannya bakal jadi apa. Ya tapi lu bisa menghindari kejadian di mana lu akhirnya kagak bisa kerja dengan apa? Dengan bisa berprestasi ketika lu lagi kuliah gitu loh. Jangan cuma kuliah doang, lu bisa ngambil organisasi, lu bisa coba untuk ngembangin karir yang lain gitu ya. Sampai pada akhirnya kita kalau lulus, lu nggak bingung gitu buat milih kerjaan yang mana. Ya, sebelum pada akhirnya gue jadi content creator nih, soalnya kalau misalkan gue bisa ceritain nih, semoga ini bukan dalam kesombongan gitu ya. Nggak sedikit juga ada beberapa kerjaan-kerjaan yang bisa gue dapat. Cuma pada akhirnya nggak cocok ya, nggak cocok karena mungkin dari fasilitas, dari offering gaji dan masih banyak lagi, sampai pada akhirnya gue milih menjadi content creator gitu loh. Dan sampai sekarang pun ya alhamdulillah juga gitu gue masih bisa hidup, ya nggak sih. Teksnya dari taxpayer bilang ini buzzer bahaya banget, mendiskreditkan adik-adik yang lulus UTBK dan SNBT, dibayar berapa sama Institut Teknologi PLN untuk naikin hashtag, ngapain pula bayar buzzer hina begitu. Kita nggak tahu ya apakah IT PLN yang emang ngelakuin itu kagak gitu ya. Cuma yang jelas kalau misalnya mau pengen nyemangatin orang-orang yang sekarang kagak lulus SNBP ya, dan sekarang lagi coba untuk tes SNBT, sebenarnya nggak harus sampai menjatuhkan orang-orang yang sekarang lagi keterima dan juga orang-orang yang emang pengen ngejar impian mereka lewat tes tulis juga gitu loh. Kan kerasa banget crap mentality-nya, men. Kayak gue ngapain lu juga ikut sukses, jadi ya udah mending gue kasih hashtag aja sarjana nganggur. Banyak juga kok sarjana yang nganggur, jadi ngapain gitu loh. Lu bayangin jadi adik kelas sekarang yang beberapa hari lalu baru dapat pengumuman gak keterima ya, padahal pengen banget masuk perguruan tinggi negeri, terus akhirnya coba untuk semangat lagi ikut tes tulis, ngeliat Twitter ngeliat hashtag sarjana nganggur gitu, jadi makin males lagi mereka. Apalagi buat kemarin yang keterima gitu, ngelihat hashtag sarjana nganggur makin sedih anjir, sumpah dah. Ya maksud lu mungkin dengan kuliah lu bisa kecil kemungkinannya dapat kerjaan buzzer juga gitu loh. Karena masih banyak juga opportunity lain yang bisa lu dapatkan ketika lu sudah mendapatkan titel atau sudah mendapatkan banyak koneksi dari kuliah gitu loh. Ya segar tips dari gua buat lo semua yang emang kuliah dan mungkin takut kedepannya bakal gak dapat kerja dan masuk ke dalam salah satu data sarjana nganggur gitu ya. Lu harus tahu kalau misalnya koneksi itu penting. Jangan lupa banyak-banyak temen. Jadi kalau misalnya emang baru aja lulus, lu bisa tanya ke teman-teman apakah ada kerjaan-kerjaan yang lowong gitu ya. So kebanyakan dari teman-teman gue yang emang gak dapat kerja terus pada akhirnya dapat kerja itu karena teman-teman yang emang bisa nyalurin ya pekerjaan ke mereka-mereka yang belum dapat kerja. Ikut forum-forum alumni juga, nggak usah jaim-jaim gitu ya. Coba buat kenalan sama kakak angkatan, kakak tingkat, itu bisa jadi koneksi lu juga gitu ya. Dan kalau misalnya pengen lanjut S2, S3, lu bisa coba buat ya dikit-dikit pendekatan ke dosen gitu. Pengen lanjut biar seenggaknya tuh jadi cendikia lah negara kita, biar nggak sedikit orang-orang pinternya ya. Jadi balik lagi, sebenarnya inti dari video ngopi ini adalah mau itu kuliah mau itu kagak ya, sebenarnya semua orang tuh punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang sukses. Tinggal bagaimana masing-masing dalam meraih dan berusaha untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Yang penting jangan sampai menjatuhkan satu sama lain. Jangan kelihatan banget lu punya crab mentality, anjir. Baik lagi, gak ada ruginya lu berinvestasi kepada pendidikan. Ya. Meskipun mungkin kerjaan gue yang sekarang itu gak perlu ada sarjana, tapi gue gak ngerasa rugi ketika memutuskan untuk kuliah. Ya, karena jujur peluang pun terbuka lebar ketika gue akhirnya punya temen-temen ya, akhirnya gue bisa mengenal lebih dalam lagi gitu tentang bagaimana ya, ilmu-ilmu baru yang bisa gue dapatkan ketika ya kuliah gitu loh. Tapi buat yang kagak kuliah ya dan ngerasa minder kalau misalkan gue gak bisa kuliah, gak usah khawatir, orang yang berusaha pun itu gak akan tertukar kok rezekinya. Jadi semangat buat kita-kita semua yang sampai sekarang masih berusaha dan juga berikhtiar mencari peluang untuk hidup lebih baik. Asik. Mau itu yang kuliah, mau itu yang kagak. Yang penting kagak saya menjatuhkan. Yang penting kagak ngambil job untuk menjatuhkan orang lain gitu. Kayak misalkan mungkin ya job sebagai buzzer, I don't know ya. Yang jelas itu aja mungkin bisa gue sampaikan terkait adanya pembahasan hashtag sarjana nganggur ini. Ya, gimana tanggapannya buat lu semua? Jujur, gue pribadi gak peduli sebenarnya lu mau kuliah mau kagak. Yang jelas kalau misalnya lu dapat kesempatan dan lu berhasil untuk maksimalkan kesempatan tersebut, ya lu gak ada beda jauhnya juga sama orang-orang yang kuliah gitu loh. Jadi semangat buat yang kemarin kagak keterima SNBP, yang keterima pun ya coba untuk dimaksimalkan kesempatan tersebut. Dan oh ya gue baru tahu kalau misalnya ternyata aturan yang sekarang itu ketika lu keterima jalur undangan lu gak bisa ya
milih jalur tulis. Itu keren tuh. Gue dongkol banget soalnya kemarin sama temen-temen gue yang kayak gitu. Udah keterima jalur undangan ya, terus habis itu tes keterima lagi, kan kentut gitu. Orang-orang jadi susah gitu dapat peluang jurusannya, men. Oh my god. Ya, yang jelas itu yang gue terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video. Gue undur diri. Sampai jumpa.